حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita membaca beberapa adab yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala terkait adab bagi yang menghadiri Jum'ah. Apa saja yang beliau sebutkan? Mandi. Tayyib. Apa hukum mandi Jum'ah? Hukumnya wajib. Dalilnya apa? Mukasyaf. Tayyib. Man jaa'a minkumul Jum'ah falyaghtasil. Tayyib. Yang datang dengan lafaz wajib secara shar'i. Ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Hadithu man wa man akhrajah. Abi Sa'id Al-Khudri rawahu man muttafaqun alaih. Tayyib. Adab berikutnya apa? Indah ya Hanif. Memakai minyak wangi. Hukumnya apa memakai minyak wangi ketika mau menghadiri Jum'ah? Sunnah. Tayyib. Berikutnya apa Khadir? Memakai pakaian bagus yang dimiliki. Tayyib. Hukumnya apa? Sunnah. Naam. Adab yang lain apa Putra? Nah, berbagi-bagi ketika berangkat untuk menghadiri Jumu'ah. Tayyib. Sekarang kita masuk pada beberapa masail ikhwan terkait Jumu'ah. Di antara yang disebutkan oleh para fuqaha seputar mandi hari Jum'ah, itu bolehkah seseorang menggabungkan niatan mandi hari Jum'ah dengan mandi junub ketika dia janabah? Terjadi khilaf di kalangan para fuqaha, dan yang rajih bolehnya dengan menggabungkan niyah. Di sini diperbolehkan penggabungan niat dalam satu amalan sekaligus, dua niatan. Niat untuk mandi janabah dan sekaligus niat mandi Jum'ah. Bagaimana bunyi kaidahnya? Indak Rifki. Nah, dalam kaidah apa? Tasyrikun niyah.
Wa in tasawal amalan ijtama'a wa fi'lu ahadihima fastami'a. Atau wa fu'ila ahaduhuma fastami'a. Itu apabila sama jenis amalannya, sama-sama mandi, maka di sini bisa digabungkan niatan langsung antara mandi Jum'ah dengan mandi janabah. Dan juga dikhilafkan ikhwan tentang kapan dimulainya waktu mandi Jum'ah. Kalau kita perhatikan dalam hadis-hadis ikhwan, dikaitkannya ghuslu dengan yaumil Jum'ah. Man ghassala wa ightasala yaumal Jum'ah. Yang mandi pada hari Jum'ah. Demikian pula pada hadis Abi Sa'id muttafaqun alaih, al-ghuslu yaumal Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Maka yang rajih dan ini ahwat, lebih hati-hatinya untuk seorang tidak mandi Jum'ah kecuali telah terbitnya fajar. Karena dengan terbitnya fajar hari Jum'ah berarti dia telah masuk pada istilah yaum, baik secara lughawi maupun secara urfi, bahwasanya yaum dimulai dari terbitnya fajar. Taib. Ada yang berpendapat semenjak malam Jum'ah itu sudah boleh, atau kalau mendekati subuh itu sudah boleh, tapi ihtiyatnya ikhwan untuk seorang bisa menunaikan adab yang sifatnya wajib ini. Sifatnya wajib mandi hari Jum'ah untuk menghadiri salat Jum'ah. Maka dilakukan setelah terbitnya fajar. Kemudian bagi yang uzur tidak menghadiri Jum'ah, apakah juga diwajibkan mandi? Kalau kita perhatikan, hikmah dari diwajibkan mandi adalah bagi yang mau menghadiri Jum'ah. Man jaa'a minkumul Jum'ah falyaghtasil. Oleh karena itulah yang tidak hendak menghadiri Jum'ah, maka tidak wajib atasnya untuk mandi Jum'ah. Dan apabila seorang sudah mepet waktunya, kalau mandi maka tidak akan kebagian sholat Jum'ah. Tapi kalau berangkat tanpa mandi, dia bisa masih kebagian sholat Jum'ah. Maka apa yang dia lakukan? Indak badri langsung menghadiri Jum'ah tanpa mandi Jum'ah. Taib. Sebagaimana yang dilakukan oleh siapa yang seperti ini keadaannya? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Taib. Kenapa? Kalau mandi dia tidak akan mendapatkan Jum'ah. Maka inti dari dua perkara tadi berarti irtikab al-adna minal mafasid, memilih yang paling ringannya. Maka dia meninggalkan mandi Jum'ah demi bisa untuk mendapatkan sholat Jum'ah. Karena kewajiban mandi Jum'ah kewajiban tersendiri. Tidak kemudian berarti kalau tidak mandi Jum'ah maka Jum'ahnya batal, tidak. Tetap sah Jum'ahnya. Kalau dia menyengaja meninggalkan mandi, maka dia telah meninggalkan kewajiban dan berdosa karenanya. Tapi salat Jum'ahnya sah. Taib. Ini terkait permasalahan mandi Jum'ah.
Dan pada kasus tadi akhwan, seorang yang terlambat dari menghadiri Jum'ah sampai meninggalkan mandi, maka muncul pertanyaan berikutnya, dengan apa seorang bisa dikatakan telah mendapatkan sholat Jum'ah? Bimadza tudrakul Jum'ah? Ya, dengan apa sholat Jum'ah itu bisa didapat? Seorang dikatakan mendapatkan sholat Jum'ah. Maka jawaban ya akhwan, tudrakul Jum'ah biidraki rak'atin ma'al imam. Sholat Jum'ah bisa didapat dengan dia mendapati 1 rakaat penuh bersama imam. Sehingga kapan saja sudah mendapatkan 1 rakaat penuh bersama dengan imam, maka dia telah mendapatkan sholat Jum'ah. Tapi faman lam yudrik rak'atan shallaha dhuhrah. Jika tidak mendapati 1 rakaat, maka dia sholatnya zuhur. Bagaimana bentuk penggambarannya? Ketika dia datang, imam sudah berdiri i'tidal di rakaat kedua. Ini sudah masih bisa dapat 1 rakaat enggak Hamzah? Enggak. Maka dia tetap masuk ikut bersama dengan imam, tapi dia menyempurnakan nanti berapa rakaat? 4 rakaat. Karena dia salat zuhur. Nah, adapun ketika mendapati imam masih rukuk di rakaat yang kedua, maka dia masih dikatakan mendapatkan 1 rakaat, sehingga dia tinggal menambah berapa rakaat? Yahya? 1 rakaat. Salatnya salat apa? Salat Jum'ah. Taib. Dalil untuk masalah ini akhwan, keumuman hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, man adraka rak'atan minas salati faqad adrakas salah. Ini hadis seperti dhabit akhwan dalam pembahasan bagaimana seorang dikatakan mendapati salat. Man adraka rak'atan minas salah faqad adrakas salah. Siapa saja yang mendapatkan 1 rakaat dari suatu salat, maka dia telah mendapatkan salat tersebut. Tayyib. Qala wa li anna al-jum'ata tanqadi bi inqidha'i shalah fa ashbaha idrakus salati akhir waqtiha. Kemudian dalil yang kedua, alasan kedua, karena salat Jum'ah itu waktunya kapan? Akhir waktu salat Jum'ah itu kapan? Ketika seorang datang, ini terkait pribadi masing-masing. Akhir waktu salat Jum'ah apa? Ketika selesai penunaian Jum'ah. Kenapa? Karena kalau seorang datang, kemudian salat Jum'ah sudah selesai, berarti sudah habis waktu. Kan tidak bisa sholat Jum'ah ditegakkan lagi jamaah kedua. Bisa tidak? Tidak ada. Untuk sholat Jum'ah tidak ada jamaah kedua. Seorang yang datang rombongan, misalnya sholat Jum'ah sudah selesai, mereka sholatnya zuhur. Maka ini menyerupai apa? Mendapati akhir dari waktunya. Maka digunakan dalil tadi. Nah, dan ini merupakan pendapat jumhurul ulama. Baik. Kemudian pada hadis yang terakhir yang kita ambil pada kitab tentang kisah seorang yang datang dalam keadaan Nabi sedang khutbah. Nah, di sini jelas menunjukkan wajibnya seorang sholat 2 rakaat sebelum duduk. Walaupun saat itu khutbah sedang ditunaikan, cuman Nabi pemerintahkan untuk falyatajawwaz fihima, untuk memperingan dalam salat 2 rakaat itu.
Kemudian juga dari hadis ini ikhwan kita ambil faidah bahwasanya yang dilarang berbicara ketika khutbah adalah pembicaraan makmum dengan makmum atau sesama jamaah yang hadir. Adapun berbicara dengan imamnya atau dengan khatibnya di saat khutbah berlangsung demi suatu kemaslahatan, maka itu boleh. Baik. Kenapa? Karena yang demikian tidak akan menyibukkan dari mendengarkan khutbah. Kenapa? Karena ketika dia berbicara dengan khatibnya, otomatis khatib akan berhenti dari khutbahnya, kemudian berbicara sesuai dengan apa yang diinginkan. Ini juga menunjukkan bahwasanya khatib ketika melihat hal-hal yang butuh untuk diingkari di saat dia berkhutbah, maka diperbolehkan dia menegur yang hadir, atau menegur hadirin ketika dia berkhutbah. Baik. Baik imamnya berbicara kepada jamaah, bertanya, memperingatkan, atau jamaah dia minta izin untuk berbicara kepada imamnya, maka ini juga diperbolehkan kedua-duanya dengan catatan lil maslahah, untuk suatu kemaslahatan. Adapun tanpa masalah, maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, fala yajuzu lil imami an yatakallama kalaman bila maslahah. Fala budda an yakuna li maslahatin tata'allaqu bis shalah aw bi ghairiha mimma yahsunul kalamu fihi. Tidak boleh imam berbicara dengan pembicaraan tanpa maslahah. Mesti harus ada kemaslahatan yang terkait dengan salat atau yang lainnya yang pantas untuk berbicara padanya. Adapun tanpa masalah maka tidak boleh. Demikian pula ketika ada hajah, tentunya juga lebih utama lagi untuk diperbolehkan. Misalnya kawan, apabila ada yang bingung tentang makna yang disampaikan oleh khatib, boleh bagi yang mendengarkan untuk bertanya kepada khatib secara hukumnya boleh bertanya. Atau ada sesuatu yang salah, kesalahan fatal misalnya. Karena terkadang seorang berbicara tidak sadar, kawan, harusnya bilang tidak, tapi tidak ada tidaknya misalnya. Jatuh satu kata misalnya, tapi mengubah makna yang apabila sadar itu hukumnya fatal. Maka boleh bagi orang yang mendengar, bahkan itu bisa menjadi suatu keharusan untuk menegur. Baik, ketika salah suatu ayat yang menjadikan makna sangat berubah, maka ini juga juga diperingatkan. Dari sini kita katakan bahwasanya di sisi Syekh Ibnu Utsaimin antara hajah dan maslahah lebih kuat hajah. Karena al-maslahah dunal hajah. Kemaslahatan itu tingkatannya di bawah hajah. Kemudian di sana ada lagi yang di atas hajah. Apa itu namanya? Muhammad Aceh. Maslahah. Di atasnya hajah. Di atasnya lagi apa? Yang ini betul-betul harus ditunaikan. Apa istilahnya? Taib. Darurah. Maslahah, hajah, darurah. Ini tingkat paling paling tinggi untuk ditunaikan, yaitu tingkat darurat.
Di antara contoh ikhwan maslahah yang dunal hajah. Taib. Dicontohkan oleh beliau ikhwan faminal maslahati mathalan idza ikhtalla sautu mukabbiris saut falil imami an yatakallam wa yaqulu lil muhandis undur ila mukabbiris saut mal ladzi akhallah. Naam, apabila ada gangguan pada pengeras suara, maka boleh bagi imam untuk berbicara, mengatakan pada petugas atau pada muhandis, tukang servis atau yang bagian memperbaiki mukabbir saut, lihat pengeras suara apa yang mengganggunya. Ini dicontohkan oleh beliau pada bentuk maslahah, kawan. Pada bentuk maslahah. Baik. Dan juga di antara hal yang penting pada waktu mendengarkan khutbah, hendaknya seorang tidak menyibukkan diri dengan berinfak. Ini juga di antara hal yang masih terjadi pada sebagian masjid-masjid kampung, tapi pada sebagian yang lain alhamdulillah sudah tidak ada lagi seperti ini. Ketika khutbah harus sibuk apa? Sibuk menggeser kotak infak. Bagian lagi sibuk nyari di sakunya. Setelah itu juga ternyata nggak dapat, akhirnya digeser lagi. Saya Ustaz, bagiannya lagi yang sedang ngantuk, akhirnya geser harus goyang-goyang. Nah ini mengganggu dan laghun, masuk dalam kategori laghun. Karena bagaimanapun juga dia akan konsentrasi pada selain apa yang seharusnya mereka lakukan, yaitu insat. Terlepas dari hukum meminta-minta dengan cara yang seperti itu. Dan telah datang tanbih tegas dari Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ikhwan, dalam mulakhas fikhi, kata beliau, la yajuzu liman yastami'ul khutbah an yatasaddaqa ala sa'ili waqtal khutbah li'anna sa'ila fa'ala ma la yajuzu lahu fi'luh fala yu'inuhu ala ma la yajuz wa huwal kalamu halal khutbah. Tidak boleh memberikan, orang yang mendengar khutbah tidak boleh memberikan sedekah kepada para peminta, para pengemis ketika khutbah. Karena orang yang minta-minta di saat itu dia melakukan yang tidak boleh untuk dia lakukan, maka tidak boleh dibantu. Pada perkara yang tidak diperbolehkan untuk dia lakukan, yaitu berbicara di saat khutbah. Ini kalau ada orang ikhwan ketika khutbah minta-minta langsung, ini jelas tidak bolehnya. Karena memang saat itu tidak boleh minta-minta. Dalam artian dia harusnya untuk mendengar khutbah. Maka masuk pula tadi kotak infak yang digeser. Apalagi sekarang sebagian masjid ada pernah masjid kotak infaknya gede banget sampai dikasih roda lagi. Dari kayu besar digeser. Ini butuh apa? Butuh konsentrasi, butuh. Terus bagaimana kalau antum ketemu yang seperti ini di masjid? Gimana caranya untuk keluar dari muskilah ini, Abu Ilyas? Sudah terlanjur salat? Dia sudah salat masuk, misalnya safar atau suatu saat sedang berada di suatu masjid kampung, tinggal atau turun di suatu tempat, kondisinya seperti itu. Gimana caranya? Ibrar? Belum pernah? Pernah belum? Rifki?
Baik. Ada yang lebih aman? Baik, pura-pura tidur. Nah, dan ini mujarab ya Pak. Masa di kampung saya dulu. Nah, baik awal-awal sebelum bangun sini masih di masjid kampung. Nah, ada. Kalau di masjid sana dulu masih ada di masjid saya, di kampung saya. Masih digeser-geser. Nah, yang dikatakan kasfi mujarab, pura-pura tidur. Nanti yang geser kan sana dibablaskan. Jadi enggak bergerak kita. Nah, diam saja sambil merem sedikit. Nah, dia juga mau bangunkan kan sungkan. Akhirnya digeser sendiri sama dia bablas ke orang yang di samping kita. Jadi merdeka sudah. Nah, taib kafana mu'nah. Terbebas dari apa muskilah. Taib. Pembahasan berikutnya terkait Jum'ah ikhwan, apakah untuk salat Jum'ah ada salat sunnah qabliyah? Maka jawabannya tidak. Yang ada untuk salat Jum'ah adalah sunnah ba'diyah. Berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukumul jum'ah falyusalli ba'daha arba'an." Apabila salah seorang di antara kalian salat Jum'ah, maka salatlah setelahnya 4 rakaat. Ini hadis Abi Hurairah dalam Sahih Muslim, dan ini sunnah qauliyah, bimbingan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sana ada sunnah fi'liyah yang dikabarkan oleh Abdullah bin Umar. Baik. Abdullah bin Umar mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli rak'ataini ba'dal jum'ati fi baitihi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu salat 2 rakaat setelah Jum'ah di rumahnya. Hadis muttafaqun alaih. Baik. Di sini menunjukkan disunnahkan salat setelah Jum'ah, dan minimalnya 2 rakaat dan sempurnanya 4 rakaat. Perbuatan yang disebutkan oleh Ibnu Umar ikhwan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli rak'atain, menunjukkan perintah pada hadis Abi Hurairah fal yusalli ba'daha arba'an. Perintah ini sifatnya apa? Bil istihbab, tidak bersifat wajib. Naam. Dan Syekh atau Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mensinkronkan riwayat ini ikhwan, bahwasanya 2 rakaat itu minimalnya, anna aqallaha raka'atan wa akmalaha arba', dan yang sempurnanya adalah 4 rakaat. Dan itu datang dalam bentuk amr. Adapun yang memberikan tafsil bahwasanya kalau 2 rakaat di rumah dan 4 rakaat ketika dilakukan di masjid, maka penetapan yang demikian butuh dalil yang sharih. Maka yang lebih kuat dalam masalah ini, kedua-duanya boleh. 2 rakaat boleh, dan itu minimalnya untuk seorang bisa dikatakan menunaikan sunnah ba'diyah. Kemudian 4 rakaat, maka itu jelas lebih utama. Kenapa? Karena semakin banyak zikir dan amalan yang dia lakukan. Adapun sunnah ba'di, sunnah qabliyah, maka tidak datang dalil yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkannya atau mencontohkannya.
Tapi yang datang akhwan bahwasanya seorang ketika masuk masjid untuk menghadiri Jum'ah maka salat sesuai dengan apa yang diinginkan. Karena hadis ini banyak dijadikan dalil untuk sunnah qabliyah. Berarti ada dong sebelum Jum'ah itu apa? Ada sunnah qabliyah. Tapi tidak bisa dijadikan dalil itu sunnah qabliyah. Nah, tapi seorang datang salat 2 rakaat silahkan. Seberapa pun akhwan sampai imam datang, itu adalah waktu salat sunnah. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa hadza huwal ma'thuru 'anis sahabah kanu idza ataul masjida yaumal jum'ati yusalluna min hini yadkhulun ma tayassar. Dan ini yang didapati riwayat dari para sahabat. Dulu mereka apabila mendatangi masjid pada hari Jum'ah, mereka salat dari semenjak mereka masuk yang dimudahkan. Faminhum man yusalli 10 raka'atin, wa minhum man yusalli 12 raka'atan, wa minhum man yusalli 8 raka'at. Dengan sebagian mereka ada yang salat 10 rakaat, ada yang salat 12 rakaat, ada yang salat 8 rakaat. Nah, sesuai dengan yang dimudahkan. Dengan apa? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa minhum man yusalli aqalla min dzalik, ada yang lebih sedikit dari itu. Walihada kana jamaahirul a'immati muttafiqin ala annahu laisa qabla al-jum'ati sunnatun muaqqatatun biwaqtin muqaddarah. Nah, muaqqatun biwaqtin muqaddaratun bi'adadin li'anna dzalika innama yathbutu biqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam aw fi'lihi. Nah, ini kalam yang sangat jelas, kawan. Karena itulah jumhur ulama, jumhur a'immah bersepakat bahwasanya tidak ada sebelum Jumat itu sunnah yang ditetapkan dengan waktu dan ditetapkan dengan jumlah tertentu. Karena untuk menetapkan itu hanyalah bisa dengan perkataan Nabi atau perbuatan beliau, dan kita tidak mendapatinya. Wa huwa lam yasunna fi dzalika syai'an la biqaulihi wa la fi'lihi. Dan beliau tidak menyunnahkan yang demikian itu sedikit pun, baik dengan perkataan atau perbuatan. Wa hadza madhhabu Malik wa madhhabu Syafi'i wa aktsari ashabihi wa huwa al-masyhur fi madhhabi Ahmad. Lihat ini mazhab Malik, mazhab Syafi'i, dan mayoritas dari pengikut Syafi'iyah, dan itu yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad. Cuman sayangnya banyak dari kalangan yang mengklaim dirinya mengikut Imam Syafi'i di negeri ini malah mengada-adakan bid'ah dengan sunnah qabliyah, bahkan dilakukan rame-rame setelah azan pertama. Dan itu bid'ah. Jadi intinya itu salat sunnah mutlak, tanpa ada batasan jumlah, tanpa ada batasan waktu, ikhwan. Intinya semenjak dia datang sampai sampai waktu imam keluar. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Albani rahimahullah, annal awal khulasa anal mustahabba liman dakhala al masjida yaumal jum'ah fi ayyi waqtin an yusalliya qabla an yajlisa ma syaa naflan mutlaqan ghaira muqayyadin bi'adad la muaqqatin biwaqtin hatta yakhrujal imam. Ini kesimpulan sangat jelas dari Syekh Albani, ikhwan, yaitu bahwa yang disunnahkan bagi orang yang masuk ke masjid pada hari Jum'ah di waktu kapanpun untuk dia salat sebelum duduk yang dia kehendaki. Salat sunnah mutlak tanpa dikaitkan dengan jumlah tertentu dan waktu tertentu sampai imam keluar. Ini juga menunjukkan sunnahnya imam keluar setelah masuk waktu.
tidak kemudian ikut di masjid tersebut menunggu waktu, tidak, tapi keluar ketika telah masuk waktu kemudian langsung menuju mimbar. Tayyib. Barakallahu fikum. Ini beberapa masail terkait Jum'ah. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.